pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa memohon agar proses pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Oke, ketua kelas, Adit, tolong pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita doa. Doa mulai. Ada koperasi dan ada kan? Nah, mereka
linear dua variabel ini. Ya, paham? 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 Oke. Berikutnya, ibu akan memberikan stimulus ya atau apersepsi agar kamu bisa menggali materi prasyarat hari ini. Seperti apa materi prasyarat yang harus kamu kuasai sebelum masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, baik, kita nanti lihat tayangannya di sini. Perhatikan dengan seksama semuanya. Nah, di sini lengkap, di mana itu akan memberikan stimulus, akan memberikan apa namanya pertanyaan pemantik juga ada di sini. Apa itu pertanyaan pemantik? Di mana membangun rasa penasaran kalian terhadap nanti proses pembelajaran ke depannya atau selanjutnya. Ya, baik, perhatikan di sini. Di mana untuk pembelajaran hari ini ibu menggunakan model project based learning atau disebut dengan PJBR. Akhirnya nanti kamu akan membuat suatu produk. Ya, di sini pertama ada orientasi kelas matematika. Ini nama ibu yang menyusun yaitu Kuslia. Ya, tahu semua ya? Berikutnya, selamat datang pada siswa yang luar biasa. Bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan, siap? Siap. Berikutnya, kurikulum matematika. Kurikulum matematika sini kita akan mempelajari prinsip dan konsep matematika. Kita akan membahas prinsip sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPTLDV. Kita akan belajar menggunakan analisis matematika dan menjawab soal agar kamu siap untuk pelajaran tingkat lanjut. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Metode apa? Grafik. Untuk memahami prinsip dan proses matematika, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama. Yang kedua, untuk mempelajari cara menganalisis dan menjawab soal matematika, kita akan belajar cara menggunakan penawaran matematika dan menjelaskan operasi numerik untuk menjawab soal. Yang ketiga, untuk mempelajari cara menerapkan matematika pada situasi dunia nyata. Ya, situasi dunia nyata berarti kenyataan kontekstual yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari konsep matematika bisnis, logika, proporsional, dan penalaran. Nah, di situ matematika bisnis itu bisa diterapkan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bisnis bukan di sini para kantin, bisnis bukan. Operasi bisnis bukan. Bisnis. Nah, gitu ya. Apalagi kita ada pelayanan jasa di kelas TKR itu juga merupakan suatu bisnis. Semuanya bisa dikaitkan dengan matematika. Oke, berikutnya materi prasyarat kita hari ini. Materi prasyarat kita hari ini, prasyarat yang pertama, kamu harus memahami dulu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Prasyarat yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Ini persamaannya, ini sistemnya. Sistemnya seperti apa? Kalau persamaannya berarti kemarin menggunakan tanda sama dan kalau sistemnya mencarinya dengan menggunakan apa kemarin metode eliminasi dan substitusi. Sistemnya. Yang ketiga, prasyarat ketiga, metode penjelasan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi 3 materi prasyarat ini adalah untuk kalian melanjutkan ke dalam materi berikutnya. Ya, setelah persamaan linear dua variabel, maka materi selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi kamu harus paham dulu materi prasyaratnya, yaitu di persamaan linear dua variabelnya, baru masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Oke, ini materi prasyaratnya. Berikutnya, matematika. Kita akan belajar apresiasi matematika dan penerapannya di dunia nyata. Seperti apa matematika penerapannya di dalam dunia nyata? Ya. Berikutnya, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan
metodenya diskusi, nanti ada diskusi. Pendekatannya diferensiasi produk dan konseptual. Maksudnya apa? Diferensiasi produk, di mana nanti produk yang dihasilkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berbeda. Ya, di mana kamu mengkreasinya, yang kamu, ya, keinginan kamu seperti apa membuat produknya. Berikutnya ada harapan semua siswa optimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, berikutnya pembelajaran bersama. Kelas harus interaktif. Kelas harus apa? Interaktif. Dengan metode ini siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok masing-masing. Jadi semuanya ketika nanti berdiskusi, jangan yang satu main break aja, ya, yang satu mah diam aja gitu. Yang kerja hanya satu orang. Diharapkan ada kolaboratif di sini. Ada apa? Kolaboratif. Ya. Berikutnya ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah belajar sesuai kemampuan. Di mana pembelajaran mandiri akan diberikan soal-soal tes pada akhir pembelajaran dan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Siswa diharapkan mematuhi setiap tugas yang diberikan guru. Jangan ada alasan, Bu lupa, nanti kasih PR, diperiksa Bu lupa, nanti dikerjakan gitu ya. Berikutnya pemahaman bermakna. Apa sih pemahaman bermakna? Dalam ini pemahaman bermakna di sini menyelesaikan ketidaksamaan dengan dua variabel dan menyelesaikan masalah kontekstualnya serta dapat menyelesaikan ketidaksamaan dengan dua variabel. Jadi yang akan kita angkat di sini adalah permasalahan yang kontekstual, yang sehari-hari, yang dekat dengan kehidupan kita, agar kamu paham seperti apa matematika digunakan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, nah pertanyaan pematik ya, di mana pertanyaan ini sangat penting sekali sebagai langkah kamu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Satu, ibu tanya, apa perbedaan dari persamaan dan ketidaksamaan? Perbedaan dari Ya siapa? Nek namanya Rosalinda. Oke, apa perbedaan dari persamaan dan ketidaksamaan? Yang kencang suaranya. perbedaan dari penggunaan tanda. Oke, perbedaan yang menonjol dari penggunaan tanda. Betul, ya, dari penggunaan tanda. Oke, ya, persamaan dengan menggunakan tanda apa nih, Aziza? Persamaan menggunakan tanda apa? Oke, persamaan menggunakan tanda sama dengan. Ada yang mau bisa menjawab pertidaksamaan dengan menggunakan tanda apa? Pertidaksamaan menggunakan tanda apa? Kurang dari Oke, Nadia. kurang dari sama dengan. Salah satunya kurang dari sama dengan. Lebih dari sama Dengan. kurang dan Dari. lebih dan Dari. Oke, itu ya. Yang kedua, apa nama tanda ini? Tanda ini nih. Apa tanda ini namanya? Kurang dari sama dengan. Tanda ini apa namanya? Sebelahnya Lebih ini apa? dari. Kurang dari. Kurang Dari. Apa perbedaan dari tanda tersebut? Ada sama dengannya, Bu, dengan tidak ada sama dengannya, ya. Nah, berarti yang ada sama dengannya itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Rosalinda, coba jelaskan yang ada tanda sama dengannya itu apa? Nih, Kurang dari sama dengan itu Biasanya? lurus. menggunakan garis lurus dalam metode grafik ya. Ya. Oke. Kalau yang tidak ada sama dengannya, Garis putus. garisnya putus. Putus. Luar biasa itu kamu di persamaannya, berarti sudah paham gitu ya. Oke. Yang ketiga, apa nama tanda ini? Tanda ini ayo siapa yang tahu ini tanda apa? Lebih dari sama. Lebih dari sama. Dengan. Ini tanda apa? Lebih dari sama dengan. Ya. Lebih dari. Apa perbedaannya? Perbedaannya sama. Ya, perbedaannya sama. Kalau yang ada sama dengannya berarti yang ada garisnya lurus. Tidak ada sama dengannya garisnya putus. Oke, ada lagi yang mendasar. Ya, nanti itu mah di sistem ketidaksamaan ya, di mana kamu harus bisa menemukan konsepnya. Berikutnya lama selanjutnya. Selesai. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Apa saja? Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Apa? Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Nah, dari perkataan ini, maka ibu akan melibatkan kamu. Kamu kan tadi bilang apa? Libatkan aku, maka aku akan belajar.
Selamat datang di pelajaran matematika. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya Ibu akan menampilkan di sini ada satu lagi. Biar nanti kamu paham. Ya. Oke, ini sudah, perhatikan. Sebelum ke sini, kemarin, ya, Ibu membimbing kalian, mengarahkan kalian untuk bersama-sama menentukan sebuah tema atau proyek, betul tidak? Betul. Oke, kemarin sudah ya? Sudah. Tema apa yang akan kita angkat? Proyek apa yang akan kalian buat? Di mana di sana kalian menyimak rencana proyeknya seperti apa, langkah-langkah proyeknya seperti apa, di awal proyeknya seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan kan? Sudah. Dapat menampung itu tuh parkiran itu tuh dapat menampung berapa kendaraan, Pak? Perkiraan. Kalau buat berasnya itu tersedia di rumah, jadi tidak harus membeli dari luar. Hanya membeli ya dari berapa? Pulpen cair, pulpen biasa juga ada banyak. Dan kemarin juga Ibu sudah membagi kelompok, betul tidak? Betul. Di mana terbagi menjadi berapa kelompok? 3. Kelompok 1, 2, 3. Satu ketuanya siapa? Kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 3? Oke, semuanya sudah dikoordinasikan. Baik itu tugas-tugasnya, baik itu langkah-langkah pembuatan proyeknya kemarin sudah dilakukan, dan Ibu sudah menjelaskan proyeknya seperti apa yang harus kamu lakukan dengan cara apa. Cina kemarin langkah awalnya mencari apa? Mencari apa? Data. Kemana mencari data? Ke narasumber. Nah, ke narasumber sudah dilakukan? Sudah. Ibu sudah memberikan lembar observasi ya, untuk kalian menggali data kepada narasumber. Kita lanjutkan sekarang ya. Setelah kemarin kamu mengumpulkan data, datanya sudah ada? Sudah. Hari ini di bawah. Videonya jadi? Nah, hasil dari kalian menggali data kemarin, ya, dari menggali data kemarin, coba lihat ke sini ke depan. Ya, nanti ada korelasinya di sini. Untuk apa sih Ibu kemarin menyuruh saya menggali data ke sana? Untuk apa sih kemarin Ibu menyuruh saya menggali data ke sini? Untuk apa sih kemarin Ibu menyuruh saya menggali data ke sana? Nanti ke sini coba lihat. Ke sana kemarin, ke sini lihat. Ya, sekali lagi. Ke sana kemarin, sekarang lihatnya kemana? Ke sini. Nah, sekarang lihat ke sini. Jadi sekarang nanti kamu paham deh. Untuk apa kemarin Ibu menyuruh kalian? Ya. Project Based Learning. SPTLDP. Apa Cina? SPTLDP. Singkatan dari apa? Sistem bersamaan tidak bersamaan linear dua variabel. Kenapa? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Pada kehidupan nyata. Pada kehidupan apa? Nyata. Halo anak-anak hebat dan luar biasa. Halo. Oke, ya. Berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang SPTLDP pada kehidupan sehari-hari? Agar kalian paham, mari kita simak bersama-sama. Simak ya. Ya, Ibu duduk ke depan ini nah. Ya, tapi sebelum belajar pada contoh masalah, ya, Ibu ingatkan bahwa ketidaksamaan linear dua variabel pada masalah kontekstual ada hal-hal yang penting yang harus kalian ingat. Ya, di mana hal penting ini? Satu. Kelihatan? Masih kelihatan dari tadi pada ya. Oke. Ada hal penting yang harus kalian ingat. Ada beberapa kata kunci. Perhatikan. Ya. Ada kata maksimal.
Oke, berikutnya masalah kontekstual SPTLDP ternyata ada pada. Nah, di sini ya kontekstual itu nyata. Kontekstual apa? Nyata. Atau kehidupan sehari-hari. Ada pada apa? Nah, di sini SPTLDP di sini ada ya, ada di tempat apa? Yaitu dengan mengamati beberapa jenis-jenis kendaraan serta tarif parkir setiap kendaraan. Berikutnya ada di mana lagi? SPTLDP ada di tempat produksi. Di sini kita tutup ini nih. Ada di tempat produksi kue dengan membandingkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat setiap kue dengan persediaan bahan yang ada. Berikutnya SPL, maaf, salah ngecek. Mana tadi teko ini lewat. Nah, nih SPTLDP ada di toko minuman dengan melihat jenis-jenis minuman dan harga setiap minuman dihubungkan dengan persediaan minuman pada toko tersebut. Nah, setelah menyimak contoh di atas, tahukah kalian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Oke, sebelum menyelesaikan permasalahan, kemarin tugas kalian ternyata itu ada termasuk ke dalam sistem ketidaksamaan linear 2 kali. Kemarin kelompok mana yang ditugaskan menggali data narasumber ke area parkir? Kelompok 1. Sudah ya? Sudah dilaksanakan ya? Sudah narasumbernya. Pak Adi. Bapak Adi. Oke. Sekolah kelompok berapa? 2. Siapa narasumbernya di sana? Ibu Yayan. Ibu Yayan. Sudah dapat datanya? Sudah. Yang ditugaskan untuk ke koperasi siapa? Kelompok berapa? Tahukah kalian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Sekarang, marilah kita bacakan bersama permasalahan tersebut melalui proyek yang akan diselesaikan dengan berdiskusi secara berkelompok sehingga dapat menghasilkan karya dan dapat memahami konsep ketidaksamaan linear 2 kali double. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan? Sebelum kita melangkah ke langkah berikutnya yaitu untuk menentukan atau membuat produknya. Karena langkah-langkah untuk membuat proyeknya sudah kemarin, kamu juga sudah mengumpulkan datanya sudah? Nah, ini dari data itu bagaimana kamu bisa melengkapi nanti LKPD yang akan diberikan. Nah, lengkapi data-data kalian, masukkan data-data kalian ke dalam LKPD yang akan nanti ibu serahkan ke kalian, yang akan ibu bagikan. Nanti si LKPD itu kamu boleh nanti milih kira-kira dengan menggunakan proyeknya seperti apa yang telah ibu sediakan di depan. Jadi karena ibu menggunakan diferensiasi produk, di mana produk kelompok 1, produk kelompok 2, produk kelompok 3 hasilnya berbeda meskipun indikatornya sama. Paham? Paham. Ada pertanyaan sebelum ibu membagikan LKPD? Cukup? Jelas kelompok 1 apa yang harus kamu kerjakan? Jelas. Kelompok 2 jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas. Kelompok 3 jelas apa yang harus dikerjakan? Jelas. Yakin jelas paham? Oke, kalau sudah paham, karena kemarin langkah-langkahnya sudah, ibu akan membagikan LKPD, ya. Di mana LKPD ini bukan sembarangan LKPD, bukan untuk kamu dipelong, bukan untuk kamu dilihat, bukan untuk kamu diajak senyum, tapi LKPD ini harus dikerjakan. Kerjakannya bagaimana? Individu atau kelompok? Kelompok. Jadi semuanya harus bagaimana di kelompok? Berdiri. Harus berdiri? Berdiri. Harus kolaborasi. Nah, kolaborasi betul. Gak apa-apa juga betul. Harus kolaborasi. Jangan mengandalkan 1 atau 2 orang saja. Kamu kerjakan LKPD-nya. Selanjutnya setelah selesai nanti LKPD-nya seperti apa, kamu mau dituangkan dalam bentuk apa produknya? Ya, milih nanti kelompok 1, saya pengennya ini, bu saya pengennya ini, bu saya pengennya ini. Paham semuanya? Paham. Oke, ibu bagikan. Ini kelompok 3 mana kelompok 3? Ini udah lengkap dengan proyek-proyeknya. Ya, ini kelompok 3. Kelompok 1. LKPD-nya kelompok 1. Berikutnya ini kelompok berapa? 2. Pegang dulu semuanya, pegang dulu. Boleh dilihat-lihat dulu.
sini memfasilitasi kalian, memonitor kalian selama kegiatan proses pembuatan produk. Ya, dari mulai kamu mengisi LKPD sampai dengan selesai, sampai dengan kamu membuat produk. Ya, nanti sehingga hasilnya hari ini juga hasil karya kalian, produk kalian harus dipresentasikan, ya, harus dipertanggungjawabkan ke depan. Paham semuanya? Paham. Oke, kita mulai saja ya diskusinya. Siap? Siap. Wah, kurang semangat siap? Siap. Seperti itu. Oke, so kita mulai di sini. Kemarin sudah dijadwal bagian siapa, langkah-langkahnya seperti apa. Maka sekarang praktekkan oleh kalian, diskusikan oleh kalian, buatlah produk sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Selama bekerja, Ibu akan di sini tetap memonitoring kalian. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 20 menit selesai ya? Selesailah 20 menit. Oke, mulai. Ada yang harus diisi. Tulisannya serapi mungkin. Tulisannya apa? Serapi mungkin. Karena itu nanti akan dibuatkan suatu produk untuk kalian. Oke? Oke. Mulai. Ayo bekerja sama. Oke, kalau ada apa-apa Ibu ada di depan, tanyakan ya. Iya, Bu. Boleh, tapi jangan masuk ya. Soalnya kita nanti akan dibuatkan produk. Tulisannya yang mana? Jangan rapi nulisnya ya. Kalau ini boleh nih pakai ini. Ibu menyediakan peralatan nih dengan sok ini dulu pakai full. Nih Ibu kasih spidol biar tulisannya lebih jelas nanti di situnya. Biar nanti ketika kamu presentasi tulisannya bisa membaca. Boleh? Satu orang saja biar tulisannya sama. Sok siapa yang bertulis, siapa yang mengerjakan langkah 1, siapa yang mengerjakan langkah 2, siapa yang mengerjakan langkah 3. Nanti biar satu orang bisa biar sama, ya. 15 menit selesai ya. Karena Ibu yakin gampang lah. Itu LKPD-nya sudah sesuai sekali dengan petunjuk. Langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Sekali langkah-langkahnya apa yang harus kamu masukkan ke sana. Datanya mana? Ibu lihat datanya mana? Data kemarin hasil itu ya. Hasil observasinya. Ada? Oke. Sok pindahkan dari data-data yang kamu kumpulkan ke dalam LKPD. Ibu lihat datanya mana yang kemarin? Yang dari koperasi? Udah? Sok, pindahkan ke dalam langkah 1 dari data-data itu. Enggak lupa datanya di bawah? Di bawah mana? Oke. Ya. Ya, data yang kemarin ya, hasil observasi ya. Oke, sok. Pindahkan ke langkah 1.
Sudah selesai? Berapa menit lagi? 3 menit lagi ya? Nanti hasil daripada pengerjaan kalian dari langkah demi langkah yang kalian lakukan, nanti kita cek dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, dengan menggunakan aplikasi apa sih? GeoGebra. Betul tidak? Dicocokkan, kita cocokkan hasil kerja kalian dengan menggunakan aplikasi, betul tidak? Jadi terlihat kamu paham tidak? Gitu. Kamu betul tidak menjawab soal-soal permasalahan itu? Nanti kita lihat dengan aplikasi GeoGebra. Biar kalian paham ternyata di pembelajaran itu ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang harus kalian kenal. Langkah berapa? Kelompok 1 udah sampai langkah berapa? 6. Pakai itu ya nantinya biar jelas. Langkah 6. 4 5. Rosalina kelompok 2 sudah sampai langkah mana? 7 Ibu. 7. Ini hasil kemarin ya? Sahin. Kalau sudah yang hasil daripada pengumpulan data kemarin dipisahkan. So, biar terpahami yang dari hasil pengumpulan data kemarin dipisahkan. Paham tidak? Membaca LKPD? Paham tidak? Paham. Gampang tidak? Gampang. Ya sudah ada langkah-langkahnya ya? Ya. Membantu tidak kira-kira?
L. Eli yang data-data kemarinnya disatuin L biar nggak kebalatak begini L. Ini udah kemarin. Yang kemarin ini pengumpulan data kemarin kan? Ya. Hasil wawancara? Ya. Ya, itu nanti lah kayaknya biar nggak mandiri, biar nggak berantakan. Di sini. Udah selesai. Ya, kalau udah selesai, oke. Dan sebentar. Ya, Sebentar. hari itu sebentar. GeoGebra. Ternyata nanti sih Bapak mau nanti cari pakai GeoGebra. Cuma 2 menit itu langsung ketemu jawabannya. Yo, awas Pak Hiri, awas. Semangat ya, 2 menit lagi ya. Ya. Tuh. Gabut nyala. Sudah? Oke, biar nanti kita kan sekarang mau itu ya, membuat produknya sama buat produknya. Yang kemarin hasil datanya simpan dulu. Ini biarkan yang ada ini simpan dulu dikaji. Nah, biar tetap lagi nih, biar tidak tertukar. Ini kacanya awas simpan dulu dikaji. Jangan buka. Pika. Sudah selesai. Data yang kemarinnya, Kak, datanya simpan di Cika yang kemarin hasil wawancaranya Kak. Biar kalau tidak salah pokoknya nanti akan dibuatkan untuk membuatkan produknya. Tadi yang dikasih sama Ibu, bukan? Yang kemarin simpan di bawah, datanya simpan di bawah. Yang ada Pak Hiri. Masya Allah, mana lancar jaya. Sudah? Oke, sok simpan. Ya itunya, data yang kemarinnya simpan. Mana? Oh, sok. Satu lagi Cina. Menyelesaikan. Menyelesaikan. 54. Oke, angkat semua LKPD-nya. Bagus ini dong, kelompok satu mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang di depan kalian ya, tersedia perlengkapan untuk membuat proyek yang kemarin Ibu utarakan atau Ibu jelaskan seperti apa proyeknya sudah Ibu jelaskan. Di hadapan kalian Ibu harapkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 proyeknya berbeda. Hasilnya indikatornya sama, ya. Kira-kira nih kamu berembuk sok dengan kelompok kamu. Saya pengen yang mana? Saya pengen yang mana? Saya pengen yang mana? Di mana kelompok 1 ya tidak Ibu jelaskan lah. Pokoknya 3 ini kira-kira kelompok 1 mau yang mana? Siapa dulu yang mau maju? Perwakilannya 1 orang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju dulu. Perwakilannya maju dulu. Entar dulu. Maju dulu. Sini. Maju dulu menghadap ke sana. Nah, Bung Pimpah yang menang boleh mengambil proyek mana yang akan kamu selesaikan. Sok Bung Pimpah. Gabrek. Ini Pak. Boleh. Ambil sana. Yeay.
biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata memang kalian sangat luar biasa dan sangat kreatif dalam menyelesaikan proyek yang diarahkan oleh Ibu kemarin, sehingga tampillah seperti ini dari masing-masing kelompok. Dan ini proyeknya, hasilnya, produknya ini berbeda-beda. Ya, kelompok 1 ditunjukkan dengan menggunakan ini clipping ya, dengan clipping. Kelompok 2 ini bentuknya seperti ini. Kelompok 3 seperti buku. Luar biasa ya. Ternyata kalian memang sangat kreatif. Kalian harus presentasi dari masing-masing kelompok, mempresentasikan hasil karya kalian. Bagaimana dari kemarin data-data yang kalian kumpulkan melalui observasi, kamu masukkan ke dalam LKPD, disajikan dalam bentuk produk seperti ini. Kalian harus mempertanggungjawabkannya. Artinya mempertanggungjawabkannya bagaimana? Dipresentasikan di depan audiens. Langkah-langkahnya seperti apa, proses pembuatan produknya seperti apa, ya, sehingga nanti audiens tahu langkah-langkahnya untuk mencari keuntungan yang diharapkan oleh para pebisnis, baik itu oleh koperasi, baik itu oleh kantin, baik oleh dari tukang parkir. Jadi nanti kelihatan berapa keinginan atau keuntungan maksimum yang mereka kehendaki dari bisnis yang mereka kelola. Paham semuanya? Oke. Nanti untuk membuktikan hasil karya kalian, diharapkan ketika kamu mencari langkah-langkah sistem ketidaksamaan linear dua variabel, ini adalah konsepnya. Ya. Dari konsepnya ada langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa, langkah ketiga seperti apa, langkah keempat seperti apa, langkah kelima sampai didapatkan. Diharapkan dari konsep-konsep ini, langkah-langkah ini kamu memahami dan bisa menarik kesimpulan apa sih sistem ketidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan nyata itu. Untuk apa itu adanya sistem ketidaksamaan linear dua variabel itu. Diharapkan semuanya ini, konsep ini sudah masuk ke dalam pikiran kalian. Sudah didapatkan, oh ternyata mempelajari sistem ketidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dan untuk ini ternyata oh ada itu korelasinya, apa yang kita pelajari dengan di kehidupan nyata ada. Nah, untuk itu nanti kita buktikan dengan menggunakan aplikasi ini. Ya, kita buktikan betul tidak kamu ini mencari dengan konsep ini, dengan langkah-langkah ini sesuai. Di mana Ibu ini himpunan penyelesaiannya di sini kelompok 1, untuk kelompok 2 himpunan penyelesaiannya di sini, kelompok 3 himpunan penyelesaiannya di sini. Nanti kita buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi apa? GeoGebra. Ya, untuk aplikasi ini sangat luar biasa. Ya, aplikasi ini ketika kamu memasukkan pertidaksamaan, masukkan inputkan ke sini sudah langsung jebret, di sini ada hasilnya 2 menit selesai. Nah, kita buktikan hasil kerja kalian dibuktikan dengan menggunakan GeoGebra. Sama tidak? Cocok tidak? Ya, mudah-mudahan cocok ya. Paham semuanya? Oke, kira-kira yang mau mempresentasikan karyanya kelompok mana dulu? Terlebih dahulu. Nomor 1? Siap. Siap? Nomor 1? Siap. Oke, nomor 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Yang lainnya boleh duduk di kursi. Terpulang dulu semuanya. Kasih support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kita. Jadi ini tuh proyek matematika pada konten sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkah pembuatan proyek. Yang pertama, peserta didik menyimak arahan guru. Yang kedua, peserta didik membuat jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, peserta didik membagi-bagi tugas dengan peserta didik lainnya dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik dengan kelompoknya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, peserta didik menyusun daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data. Yang keenam, peserta didik melaksanakan wawancara dengan narasumber.
Lembar observasi wawancara. Pertanyaan yang pertama, ada berapa jenis kendaraan? Pertanyaan kedua, berapa luas area parkir? Dan pertanyaan ketiga, dapat menampung berapa kendaraan? Pertanyaan keempat, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan untuk satu kendaraan motor? Pertanyaan kelima, kira-kira berapa lahan yang dibutuhkan untuk satu kendaraan mobil? Pertanyaan keenam, berapa tarif satu buah sepeda motor? Pertanyaan ketujuh, berapa tarif satu buah mobil? Jadi dari pengumpulan data yang kemarin, kita sudah menemukan hasil dari ada berapa jenis kendaraan sampai berapa luas area parkir. Langkah pertama itu dari data-data yang telah kita dapat dari hasil wawancara. Kelihatan. Langkah kedua, membuat pemisahan dan X dan Y isikan dalam tabel dan melengkapi tabel selanjutnya di bawah ini. Jadi kita melengkapi tabel di sini. Melengkapi tabel. Itu langkah berikutnya. Langkah berikutnya, menentukan titik-titik dari persamaan linear dengan melengkapi tabel berikut. Jadi kita melengkapi tabel juga. Langkah keempat, silakan kalian buatkan gambar grafik dari titik-titik yang diperoleh dari langkah 3. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita membuat grafik. Ketemu dalam penyelesaiannya? Ketemu. Oke, sehingga titiknya berapa titiknya? Titiknya itu Jadi titik himpunan penyelesaiannya berapa? Titik A. titik A 0,200, titik B 420,0, titik C 330,90. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Proyeknya disajikan dalam bentuk apa kelompok 1? Dalam bentuk clipping. Clipping. Oke. Coba angkat. Oke. Bagus ya, luar biasa. Coba tanya ke audiens. Jadi dari presentasi kita yang kali ini ada yang ditanyakan? Baik. Izin untuk bertanya. Jadi konsep pertidasamaan linear dua variabel menurut kelompok 1 bagaimana? Oke, ya. Konsepnya tuh ada dua, X dan Y. Konsepnya apa lagi? Apa itu X dan Y teh? X dan Y itu mobil sama motor. X dan Y mobil sama motor. Mobil sama motor termasuk ke dalam apa? Dalam kendaraan. Paling? Gitu ya. Jadi untuk sistem pertidasamaan linear dua variabel, jadi konsepnya di sana bahwa sistem pertidasamaan dua linear variabel itu adalah ada suatunya memuat dua variabel. Lagi dalam proyek yang dilakukan oleh kelompok 1 gitu ya, variabelnya yaitu variabel X-nya itu adalah motor, variabel Y-nya itu adalah mobil. Oke, kita paham? Cukup? Oke, kita tepuk tangan semua. Coba angkat himpunan penyelesaiannya ada di mana itu? Ada di titik-titik itu ya. Sekarang buktikan dengan menggunakan geometri. Ya, terbukti tidak? Sama tidak? Ya.
menggunakan aplikasi bisa, menggunakan langkah-langkah pun bisa. Oke, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih. Itu biar beratnya ya. Saya mulai ini ya. Oke, terima kasih. Maka Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, terima kasih. Berikutnya, yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2, ambil alih. Kelompok 2, maju semuanya. Pakai itunya kelompok berapa di atas ya? Pakai itunya di pointer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil karya kami dalam proyek nyata pada konten sistem pertidasamaan linear dua variabel. Proyek matematika pada konten sistem pertidasamaan linear dua variabel. Nama-nama pembuatan proyek. 1. Peserta didik minimal arahan guru. 2. Peserta didik membuat jadwal pelaksanaan. 3. Peserta didik membagi-bagi tugas dengan peserta didik lainnya dalam kelompok. 4. Peserta didik dengan kelompoknya menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 5. Peserta didik menyusun daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data. 6. Peserta didik melaksanakan wawancara dengan narasumber. Proyek awal teknik pengumpulan data melalui wawancara. Di sini ada 3 tugas. Yang pertama, menggali data dari ibu kantin sekolah. Yang kedua, susunlah beberapa pertanyaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, masukkan jawaban dari ibu kantin tersebut. Lembar observasi wawancara. Di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, berapa jenis makanan yang dibuat? 2 jenis. Yang kedua, apa nama makanan yang dibuat? Kebab dan bebek ubi. Yang ketiga, bisa berapa makanan yang dibuat dalam sehari? 50 pieces. Yang keempat, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu makanan kebab? 5.000. Yang kelima, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu makanan keripik ubi? 2.000. Yang keenam, berapa modal untuk membuat makanan tersebut? 150.000. Yang ketujuh, berapa keuntungan yang diperoleh dari makanan kebab? 1.000. Yang terakhir, berapa keuntungan yang diperoleh dari makanan keripik ubi? 500. Langkah-langkah dalam kegiatan belajar pada materi sistem pertidasamaan linear dua variabel tersebut. 1. Mengerti permasalahan. 2. Permasalahan X dan Y. Tentukan
ini Pak? Hah? Ini Pak. Sok? Oh lepas itu, jangan dilepas sendiri. Dah, dari dulu Fit. Dipoto aja, dipoto. Oke, harus sama ya. Oke, silakan. Bantuin, Tika. Kayaknya salah input deh. Iya. Ya. Ya. Tambahnya mana tuh? Tambah dulu, gimana tambah 2 ya? Nggak apa-apa dah. Kenapa? Itu kalau presentasiin, itunya nggak boleh diambil. Ini nggak ada di ini. Baca dulu. Oh, nggak bisa. Jadi memang boleh dicat ya. Bisa saja. Tergantung apa ya.
Ya, Nat. Apa penerapan sistem ketidaksamaan linear dua variabel? Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan sistem ketidaksamaan linear pada kehidupan sehari-hari. Inilah sistem kehidupan sehari-hari. Ini itu Bu contohnya Bu itu soalnya. Inilah dua variabel. Itu contohnya di bawah aja Kak. Contohnya, ya udah gitu, udah cukup deh. Nah, ya udah. Jadi ibu cuma mau menegaskan bahwa pertanyaan dari kelompok 1 untuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel itu yang kalian kerjakan yang sedang kita bahas hari ini itu adalah merupakan contoh-contoh kehidupan nyata sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, cukup? Oke, silakan kembali tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah semuanya sudah lagi pindah. Oke, puaskah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kegiatan ditutup, Ibu akan mengasah, akan mengetes tentang pengetahuan kalian, pengetahuan individu kalian, sejauh mana kalian memahami memahami tentang sistem pertidaksamaan linear dengan menggunakan tes evaluasi ini.
pembelajaran ini berlangsung, kira-kira hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Ya. Mengapa kamu menganggapnya itu penting? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, Aziza, apa? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Sebagai siswa kita bisa ikut berperan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai siswa kita bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terus Bisa membangun pemahaman diri sendiri. bisa membangun pemahaman diri sendiri, tentunya dalam konsep penentuan sistem kerjasama linear ya. Oke, terus berikutnya ada lagi? Bisa membangun gotong royong. Gotong royong melalui apa? Gotong royongnya? Diskusi. Kelompok. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup. Mengapa? Menurut Aziza apa yang tadi diungkapkan Aziza itu adalah hal yang terpenting? Kenapa? Kenapa itu penting? Betul. Berikutnya yang kedua, apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pelajaran tadi? Mengapa demikian? Kira-kira selama proses pembelajaran kita dari 2 jam sekarang gitu ya, hampir 2 jam sekarang, yaitu hal apa yang menarik? Siapa yang mau jawab? Oke, Pika, hal apa yang menarik Pika? Karena dalam pembelajaran ini tidak harus terpaku terhadap materi yang terstruktur. Yang terstruktur, jadi tidak harus terpaku pada materi yang terstruktur. Terus ada lagi? Nah, oke. Jadi intinya dalam pembelajaran kali ini dengan menggunakan project learning, di mana menuntut kalian untuk aktif, ya, untuk aktif, gitu. Tidak selalu terfokus kepada materi yang terstruktur, melainkan kamu bisa mengeksplor apapun yang ada di dalam kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kira-kira ide apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran ini? Tadi yang jawaban dari siapa? Aziza, bahwa adanya gotong royong, ya, terbentuknya suatu kesatuan, gitu ya, dengan antara kelompok dengan melalui diskusi. Dengan Pika tadi jawabannya kita tidak monoton, selalu terfokus kepada materi yang terstruktur, kita bisa mengeksplor. Ya. Kira-kira setelah itu ada ide apa? Ide apa dari kalian? Muncullah dari kalian ide apa? Oke, Ai, idenya apa, Ai? Untuk kedepannya dalam proses pembelajaran Dalam proses pembelajaran harus lebih berkembang dan inovatif. Oke, ya, jadi intinya gitu ya. Jadi idenya Ai nih gitu. Setelah mengikuti proses pembelajaran seperti ini, diharapkan untuk kedepannya kita bisa interaktif kembali, kita bisa inovatif kembali, kita bisa kreatif. Ya, sehingga kelihatan di sini kreativitas kalian sangat kelihatan. Semua tercurah untuk membuatkan sebuah project, ya, project yang hasilnya menghasilkan suatu produk. Jadi untuk kedepannya kita bisa kembangkan lagi. Kira-kira produk-produk apa lagi, project apa lagi yang akan kita terapkan, yang akan kita hasilkan, sehingga bisa mengembangkan karya inovatif siswa. Oke, terakhir, puaskah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sebagai tambahan untuk kalian, biar kalian tidak banyak ngulung di rumah, ya, biar kalian tidak banyak main handphone di rumah. Sebagai tugas dari ibu, kalian